Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. We are from Group 8. Its members. My name is Jawariyah. I am Maulida Rizka Hasanah. Ismi Miftahul Jannah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Awalan hamdan wa syukron ilallahi ta'ala alladzi qad a'tana rahmatan wa barakatan wa hidayatan hatta najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Wa thaniyan hayyan binaan nusalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ana talibul jami' min Staipik Sumbar min jihati ilmu Al-Quran wa tafsir wa bil muallim Ustazah Hilmi. First presenter is me. I will share you about meaning of Al-Quran dilalah. Secara bahasa, dilalah artinya petunjuk atau dalil. Secara istilah, dilalah artinya memahami sesuatu dari sesuatu. Maksud sesuatu di sini ada dua macam. Yang pertama adalah madlul, yaitu hukum itu sendiri, seperti wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Yang kedua adalah dal, yaitu dalil hukum. Pembahasan ini membantu untuk memahami suatu hukum dari sebuah kalimat. Jika terdapat dalam Al-Quran, maka ini berguna untuk memahami suatu ayat dengan petunjuk yang terdapat dalam ayat tersebut. The next presenter is Jawariyah. Time is yours. Good morning everyone. Today I will explain to you about the kinds of Quran dalalah. Yang pertama yaitu dalalah zohir. Zohir ialah suatu lafaz yang sudah bisa dipahami secara langsung atau suatu lafaz yang sudah jelas maknanya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, zohir adalah suatu lafaz yang dengan sigot atau bentuknya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud dan tidak tergantung pada pemahaman kalimat lainnya. Artinya yaitu lafaz zohir ini tidak butuh pada kalimat lain ataupun ayat lain untuk mengetahui apa makna dari lafaz tersebut. Namun dalalah zohir ini masih bisa untuk ditakwilkan ataupun dinasakh dan ditaksis. Nah, adapun contoh dari dalalah zohir ini ialah terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama al-riba. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini secara zohir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Nah, jadi secara jelas lafaz ini tidak butuh pada kalimat lain, tidak butuh pada dalil lain untuk memahami makna tersebut. Adapun kedudukan dari lafaz zohir ini, dari dalalah zohir ini ialah wajib diamalkan sesuai dengan lafaz itu sendiri selama tidak ada dalil yang mentaksisnya, tidak ada dalil yang menasahnya ataupun mentakwilnya. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu nas. Nas ialah lafal yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks tersebut. Inilah yang membedakan antara nas dan zohir. Zohir itu menunjukkan, zohir bukanlah
menunjukkan makna utama dari teks tersebut, sedangkan nas itu menunjukkan hukum secara jelas dan merupakan makna asal dari teks tersebut. Nah, dalalah nas ini mempunyai kemungkinan untuk ditaksis, ditakwil ataupun dinasah. Adapun contoh dari dalalah nas yaitu sama dengan contoh dalalah zohir yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, secara zohir lafaz ini menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Namun makna ini bukanlah maksud utama dari ayat tersebut. Nah, maksud utama dari ayat ini ialah Allah menegaskan bahwa jual beli dan riba itu tidaklah sama. Nah, ini merupakan bantahan Allah terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa jual beli dan riba itu sama. Bisa kita lihat pada kalimat sebelumnya yang berbunyi dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba, yang artinya mereka orang-orang Yahudi berkata sesungguhnya jual beli dan riba itu sama. Kemudian ayat ini dibantah oleh Allah dengan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi makna utama dari ayat ini ialah bahwa Allah ingin menegaskan kalau jual beli dan riba itu tidaklah sama. Jadi dalalah nas pada ayat ini ialah mengatakan bahwa jual beli dan riba itu tidaklah sama. Jadi pada ayat ini kita bisa mendapatkan dua contoh dalalah. Yang pertama dalalah zohir yang menunjukkan bahwa halalnya jual beli dan haramnya riba. Kemudian dalalah nas yang menunjukkan bahwa jual beli dan riba itu tidaklah sama. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Thank you to Jawaria. And next, Miftahul Jannah. Time is yours. طيب في هذه الفرصة سأتكلم عن أنواع الدلالة. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu pembagian dalalah yang ketiga. Pembagian dalalah yang ketiga adalah mufassar. Mufassar berasal dari bahasa Arab, yaitu fassarah, yang berarti terang, menerangkan dan jelas. Sedangkan menurut istilah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Karim Zaidan, yang mana mufassar itu ialah suatu lafaz yang maknanya lebih jelas dari an-nas, dan maknanya tersebut berasal dari lafaz itu sendiri, sehingga mufassar ini tidak bisa ditakwil dan ditaksis, namun bisa dinasakh pada masa Rasulullah SAW. Mufassar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, menurut asalnya lafaz itu memang sudah jelas dan terperinci, sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Misalnya dalam Quran surat An-Nur ayat 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina, kemudian mereka tidak dapat mendatangkan saksi, maka deralah mereka sebanyak 80 kali. Bilangan dalam ayat ini sudah jelas dan rinci, yaitu 80 kali. Tidak ada kemungkinan untuk dipahami dengan lebih atau kurang dari penjelasan tersebut atau dari bilangan tersebut. Dan yang kedua yaitu lafaz itu belum jelas atau ijmal, sehingga memerlukan dalil yang lain untuk memahami artinya. Sebagaimana contohnya dapat kita lihat pada surah An-Nisa ayat 92 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahli. Orang-orang yang membunuh orang yang beriman secara tidak sengaja, hendaklah ia memerdekakan budak atau hamba sahaya yang beriman dan menyerahkan diat kepada keluarganya.
Ayat ini membicarakan tentang kewajiban membayar atau menyerahkan diat kepada keluarga korban yang dibunuh. Tetapi tidak dijelaskan berapa jumlahnya, bentuk dan macam diat yang harus diserahkan. Setelah ayat ini turun dan datanglah penjelasan dari Nabi dalam sunnahnya yang merinci keadaan dan cara membayar diat itu, sehingga ayat di atas bisa menjadi rinci dan jelas setelah turunnya hadis atau sunnah yang dari Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah muhkam. Secara etimologis, muhkam berarti tepat, tetap dan pasti. Adapun secara istilah, Syekh Abu Zahra menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan muhkam ialah suatu lafal yang menunjukkan kepada pengertian yang jelas dan tidak menerima takwil dan taksis. Sementara itu, Wahab Zuhaili menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan muhkam ialah lafal nas yang dengan sigotnya sendiri menunjukkan kepada pengertian yang jelas dan tidak ada kemungkinan untuk ditakwil, ditaksis, dan dinasakh. Lafaz muhkam berada pada urutan yang paling tinggi dari segi kejelasannya jika dibandingkan dengan ketiga lafal sebelumnya, yaitu zahir, nas, dan mufassar. Sebagai contohnya adalah dalam Quran surat Al-Ikhlas yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah dialah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segalanya, dia tidak ada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ayat ini menjelaskan ketetapan pasti tentang iman dan menegaskan Allah yang merupakan ketetapan pasti yang berlaku sepanjang zaman. Tidak dapat ditakwilkan, ditaksis, serta dinasakh ataupun dibatalkan. Thanks to Miftahul Jannah. Yumkin kafaitu bihada kalami. Syukran ala ihtimaminkum mu'afan ala kulli khata'i. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.